Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku yang hebat dan cerdas. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada subtema 4. Seperti biasanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan nantinya dapat bermanfaat dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketika kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, apa yang akan kita pikirkan? Pasti adik-adik akan mengira dan menduga bahwa apa itu sih tumbuhan? Iya, tumbuhan itu yang biasa kita lihat di sekitar rumah kita atau di sekolah atau di mana saja yang terdapat tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Tumbuhan ini adik-adik memiliki banyak manfaat bagi alam semesta. Dan juga tumbuhan ini harus kita jaga dan harus kita rawat agar perkembangbiakan tumbuhan dan tanaman dapat berjalan dengan baik. Jadi harus kita jaga dan kita rawat. Kemudian kita akan bertanya, perkembangbiakannya itu seperti apa, Pak? Baik, di sini Bapak sudah memberikan gambaran-gambaran tentang perkembangbiakan tumbuhan dan tanaman. Mari kita lihat di papan tulis. Fokus. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini ada dua cara adik-adik. Yang pertama ada vegetatif, yang kedua ada generatif. Apa yang dimaksud dengan vegetatif? Vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Sedangkan generatif adalah proses melalui perkawinan. Jadi, kalau vegetatif ini adalah tanpa proses perkawinan, sedangkan generatif adalah melalui proses perkawinan. Bisa dipahami adik-adik? Baik. Kemudian vegetatif ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama vegetatif alami, yang kedua adalah vegetatif buatan. Apa yang dimaksud dengan vegetatif alami? Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara alami. Dan perkembangbiakan secara alami ini dengan sendirinya akan tumbuh dan berkembang biak. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Artinya adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Artinya vegetatif buatan ini itu melibatkan campur tangan dari manusia. Kemudian apa saja jenis dari vegetatif alami? Di sana ada akar, ada spora, ada umbi,
ada geragi, ada tunas. Nah, sekarang kita mulai dari akar. Apa itu akar? Akar itu adalah batang yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Itu yang dinamakan akar. Apa saja contohnya? Ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian spora. Kalian tahu spora? Spora itu adalah bintik hitam yang terdapat di bagian belakang daun. Jadi di belakang daun. Kalau kalian melihat ada bintik hitam di belakang daun, itu namanya spora. Atau bisa dikatakan dengan inti sel yang berfungsi untuk melakukan perkembangbiakan. Kemudian ada umbi. Umbi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada umbi batang, yang kedua ada umbi lapis, dan yang ketiga ada umbi akar. Apa yang dimaksud dengan umbi batang? Umbi batang itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya seperti apa? Ada kentang, ada ubi jalar. Kemudian umbi lapis. Apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Umbi lapis itu adalah daun yang berlapis tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Contohnya seperti apa? Ada bawang, ada buah bakung. Kemudian akar. Umbi akar ini ialah tanaman melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Contohnya seperti apa? Di sana ada singkong dan wortel. Kemudian geragi. Apa yang kalian tahu dari geragi? Geragi itu adalah batang yang menjalar dan tumbuh di atas permukaan tanah. Misalnya ada rumput teki, ada stroberi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian tunas. Apa yang dimaksud dengan tunas? Tunas itu adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kuncup atau kecambah yang berada di permukaan tanah. Contoh misalnya ada pohon tebu, ada pisang, ada bambu. Kemudian vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu ada pencangkokan, ada stik, ada okulasi. Vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Apa yang dimaksud dengan pencangkokan? Pencangkokan itu adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok untuk mendapatkan tanaman baru. Itu yang dinamakan dengan pencangkokan. Kemudian ada stik. Stik itu adalah salah satu cara atau metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Seperti halnya ada batang, ada daun, ada akar. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan dari stik atau metode dari stik. Kemudian okulasi. Okulasi itu adalah metode untuk menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda ke induk. Artinya okulasi ini yaitu menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda-beda dari dua jenis tanaman yang juga berbeda-beda. Jadi vegetatif buatan ini yang terdapat pencangkokan, stik, okulasi, dan masih banyak yang lainnya, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan tanaman yang baru. Kemudian generatif.
Generatif ini adalah proses perkembangbiakan melalui perkawinan. Di sana jenisnya adalah biji. Biji itu apa? Biji itu adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah berbuah. Artinya antara serbuk sari atau benang sari dan putik itu bertemu, yang terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Itu yang dinamakan dengan generatif. Contohnya seperti apa? Ada pohon mangga, ada apel, ada jeruk, ada pepaya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi adik-adik, perkembangbiakan tumbuhan itu ada vegetatif, ada generatif. Kemudian vegetatif itu dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Jadi seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Baik. Saya rasa cukup sampai di sini dan semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka bima allamtana farduthu ilayya indaka hajati wa la tansaini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.